Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Minaria Purba. Salam Advent keempat, persiapan Natal untuk kita semua. Semoga persiapan kita semua sudah terlaksana dengan baik, sehingga pelaksanaan Natal kita tahun ini boleh terlaksana dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam tahun Gerejiani ada 4 Advent sebelum Natal. Tetapi sesungguhnya dalam praktek kehidupan ini adalah selama kita hidup, kita tetap dalam masa persiapan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Kita bersama-sama dengan Tuhan Immanuel, Allah beserta kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengarkan tertulis dari Injil Lukas pasal pertama ayat 26 sampai ayat 38. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sampai demikian. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah ini adalah tua dan muda melayani. Tua dan muda melayani. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sering kita dengarkan perkataan teman yang berkata, lagi muda masa-masa mencari duit, udah tua baru melayani. Lagi orang tua juga pernah berkata, "Ya udah, kami sudah tua,
yang muda saja yang melayani. Bapak Ibu serta saudara-saudara, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi tentang Maria dan Elizabeth, tua dan muda, dipakai oleh Tuhan sebagai sarana anugerah. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tadi firman Tuhan kita sudah dengarkan di Injil Lukas pertama ayat 26 sampai ayat 38, ketika malaikat Gabriel mengunjungi Maria dan menyebutkan dia akan mengandung. Itu menimbulkan ketakutan di dalam hati Maria, meskipun malaikat berkata jangan takut gitu ya, sebab Allah menyertai Maria, karena Maria akan mengandung seorang anak laki-laki yang disebut namanya Yesus. Wajar ya Maria takut, karena dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Pasti mereka sudah punya planning dengan tanggal pernikahan, baju prawedding, dan program-program berikutnya. Pasti sudah dibicarakan itu. Tetapi tiba-tiba dia mengandung. Apa tanggapan masyarakat sekitar, tanggapan keluarga? Dari segi adat otomatis dia dikucilkan. Jadi wajar sebagai manusia biasa dia merasa ketakutan, bahkan dia berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya ketika malaikat Gabriel menyatakan Roh Allah menyertai dia dan dikaruniai anugerah, dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku apa yang dikehendaki. Bapak Ibu serta saudara-saudara, hamba Tuhan itu sama dengan pembantu, sama dengan pengikut. Jadi hamba itu hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Dan karena itu Maria berkata, karena aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu serta saudara-saudara, sebagai generasi muda perlu pengakuan itu dan perlu kerelaan, keikhlasan untuk dipakai Tuhan di dalam pelayanan. Apakah pelayanan di gereja, apakah pelayanan dalam rumah tangga, apakah pelayanan di dalam pemerintahan. Marilah kita lakukan pekerjaan yang Tuhan mau, yaitu pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara, demikian juga Elizabeth, ketika dia sudah disebut mandul, ketika juga sudah mengalami lansia, sudah selesai masa haidnya, ketika dia dikatakan mengandung lagi, ini juga menimbulkan ketakutan. Bagaimana resiko melahirkan pada masa tua. Tetapi ketakutan itu dibuang menjadi sukacita ketika malaikat itu menyatakan semua itu rencana Tuhan, maka dia, Elizabeth, melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, dengan demikian tua dan muda sama-sama melayani, sama-sama dipakai oleh Allah untuk melakukan, untuk memberitakan apa yang Tuhan mau menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam masa Advent, masa persiapan ini juga, siapapun kita, di usia berapapun kita, apakah kita masih remaja, kita dewasa, atau sudah tua, bahkan lansia, tidak menutup kemungkinan Tuhan mau pakai kita untuk melayani.
apapun kira-kira tugas kita, bahkan ketika Tuhan pakai kita menjadi pelayan di gerejanya, lakukanlah itu semuanya dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan sukacita, karena Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal persamaan Maria dengan Elizabeth. Dalam hal itu, Maria dan Elizabeth mengalami ketakutan. Sebagai manusia biasa, otomatis mengalami ketakutan. Tetapi manusia itu tidak berujung kepada ketakutan. Di dalam ketakutan itu, ketika Allah ada, maka ketakutan itu boleh berganti dengan sukacita ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, ketika kita mau menjadi pelaksana firman Tuhan. Yang kedua, Maria dan Elizabeth berbahagia. Yang ketiga, Maria dan Elizabeth menghadapi tantangan dan sama-sama dijumpai oleh malaikat, dan mereka siap melayani, siap dipakai oleh Tuhan. Kiranya persamaan-persamaan yang positif baik kita lakukan, yaitu kalau kita mengalami ketakutan, wajar sebagai manusia. Ketika kita takut, itulah kita membutuhkan Tuhan yang akan menolong kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Ketika Allah menyertai kita, sekalipun kita takut, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Pada masa situasional sekarang ini, dengan adanya masa pandemik ini, kita perlu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan, semakin berseru-seru kepada Tuhan, supaya Tuhan betul-betul bersama-sama dengan kita, menolong kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, pada masa Advent ini, persiapan kita ada dua hal. Persiapan secara dekorasi, kita perlu koreksi apakah dekorasi gereja kita sudah oke, mulai daripada pohon terang, spanduk, buletin kita, tata ibadah kita, parsel, semuanya itu harus diperhatikan. Bahkan di dalam rumah tangga kita, apakah dekorasinya sudah oke, luar dan dalam, roti, baju baru, sepatu baru, dan lain-lain sebagainya. Tapi apakah karena masa pandemik ini juga kita tidak terpikir ke situ? Ya Bapak Ibu, memang semuanya harus di dalam perencanaan dan sesuai juga dengan kebutuhan. Nah, selain dekorasi, kita juga persiapan kita juga tentang kerohanian, ya. Rohani kita ini harus kita persiapkan, ya, karena kehidupan kita juga adalah kehidupan jasmani dan rohani yang sama-sama harus seimbang, harus siap, harus bertumbuh. Nah, karena itu kerohanian kita juga harus kita persiapkan, yaitu kita juga harus menggali banyak tentang firman Tuhan supaya iman kita semakin hidup, supaya iman kita juga semakin bertumbuh. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam masa persiapan ini, penantian kita ini juga adalah menanti kelahiran Yesus yang disebut juga Natal. Yang kedua, kita juga menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, yang selamanya kita harus siap. Maka di awal khotbah ini tadi saya katakan, memang di tahun gerejani ada 4 Advent sebelum Natal, tetapi dalam pelaksanaan, dalam menjalani kehidupan ini, kita harus senantiasa siap. Kita selamanya di dalam masa-masa persiapan menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, Maranatha. Nah, untuk itu Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita hanya Natal ini untuk ke gereja, di lain waktu tidak. Tetapi selamanya kita harus aktif, selamanya kita harus setia, selamanya kita
taat, dan selamanya kita dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, melayani sesama kita manusia, karena selama kita hidup adalah hidup untuk melayani dan hidup menjadi berkat. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini benar-benar menguatkan kita, dan benar-benar perkataan kita sama seperti perkataan Maria di ayat 38, karena aku hamba Tuhan, maka terjadilah padaku apa yang Allah inginkan. Artinya apa yang Allah inginkan itulah yang terjadi, bukan keinginan kita. Karena keinginan kita terkadang bisa lebih dari kemampuan kita, tetapi keinginan Tuhan adalah keinginan yang baik, yang mendatangkan kebaikan kepada kita, damai sejahtera, dan senantiasa Allah merendah masa depan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi saya mengingatkan, tua muda harus melayani, tua muda harus mau dipakai oleh Allah, tua muda tetap bersandar kepada Tuhan, tua muda tetap mengharapkan berkat, anugerah, pertolongan, dan penyertaan dari Tuhan.